warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puri. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya kelihatan sekali dari wajah Bu Puri itu semangat, sehat gitu ya. Iya. Bu Puri kan kemarin kita sempat bicara ngobrol gitu ya. Bahwa saya akan melakukan coaching gitu kan, coaching supervisi akademik. Nah kebetulan hari ini gitu kan saya bisa melakukan coaching supervisi akademik gitu. Bagaimana Bu Puri, sudah siap? Insya Allah ya. Terima kasih Bu Puri bersedia gitu kan. Jadi nanti hari ini gitu kan kita akan melakukan coaching ya. Nah hari ini saya akan bersama Bu Puri. Sebelumnya coaching supervisi akademik itu ada 3 tahapan gitu kan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan ketiga itu pasca observasi. Nah, yang akan kita lakukan sekarang ini adalah pra-observasi gitu kan. Setelah kita melakukan pra-observasi, baru kita melakukan observasi. Nanti selama itu saya akan bersama Bu Puri gitu, mengikuti kegiatan yang Bu Puri lakukan dari pagi ya sampai selesai kegiatan. Gimana Bu Puri? Iya, siap. Iya, oke. Nah, kita lanjut Bu Puri ya. Nah, Bu Puri di sini kan kita kan sudah bicara tentang nah, tujuan apa yang ingin dicapai dari pertemuan kita kali ini atau pembicaraan kita kali ini gitu. Apa saja tujuan yang dicapai? Ingin dinilai atau diobservasi apakah sudah betul belum cara hasil saya. Terus istilahnya dalam hari ini tuh pembelajaran saya itu seperti apa sih gitu, oke. Apakah sudah betul, baik, atau bagaimana gitu. Jika ada kekurangan atau kesalahan minta diperbaiki. Oke, siap. Jadi di sini ini Bu Puri tujuannya itu mencapai gitu ya, ingin dilihat gitu pembelajaran yang Bu Puri nanti lakukan gitu kan, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah ada masih kekurangan ya. Insya Allah saya akan bantu Bu Puri gitu kan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Apabila ada yang kurang atau apa nanti saya beritahu Bu Puri gitu kan. Ya, terima kasih. Nah, terus adakah hambatan yang ditemui Bu Puri ketika dalam proses pembelajaran sebelumnya? Yang mungkin karena kurang pahamnya, belum paham lah ya tentang pembelajaran yang istilah yang sekarang CGP pelajari itu tentang mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi ya, terus pembelajaran sosial emosional yang contohnya mungkin mindfulness istilahnya itu, kita mungkin dari situ kan belum paham gitu. Jadi pengen tahu, pengen istilah itu untuk apa tuh istilahnya untuk ke depannya biar saya itu bisa melaksanakan pembelajaran itu gitu. Sosial emosionalnya ada ya, terus berdiferensiasinya udah betul atau gimana gitu. Jadi istilahnya seperti yang tadi cari lah. Siap. Jadi di sini Bu Puri itu hambatannya belum bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Sama Bu, jadi saya juga kan kebetulan saya ikutan CGP gitu kan, masih dalam proses pembelajaran juga gitu. Nanti kita sama-sama melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi kita sama-sama sharing gitu kan, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu. Bagus. Terus yang ketiga ini, apa solusi yang akan Ibu lakukan gitu, ketika menghadapi hambatan tersebut? Insya Allah sedikit demi sedikit ya, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus menerapkan yang mindfulness itu loh. Siap. Jadi secara pelan-pelan bertahap biar anak-anak juga merasa tenang, nyaman, dan pembelajarannya pun mereka enjoy gitu. Iya, bagus ya. Ya, jadi di sini Bu Puri itu akan melakukan gitu ya, secara bertahap gitu proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, terutama yang mindfulness gitu ya. Ya bagus Bu Puri, itu kan baik juga buat anak didik kita gitu, agar mereka lebih rileks gitu, bisa mengendalikan emosi mereka ketika pada saat proses pembelajaran gitu ya. Nah, terus apa saja yang akan dia siapkan Bu Puri gitu saat akan melakukan pembelajaran? Mungkin menyiapkan dulu ruangan kelas ya, menyiapkan lembar kerja siswanya atau lembar kerja murid,
terus menyiapkan RPPH, penilaian. Mungkin itu aja yang saya siapkan untuk hari ini. Oke, ya. Jadi yang akan Bu Furi lakukan itu ya dalam proses pembelajaran sebenarnya menyiapkan itu ya ruang kelas ya, biar ruang kelas itu biar nyaman gitu Iya, ya. Anak-anak belajar itu nyaman gitu kan, aman ya, tenang, kondusif gitu kan. Terus ada RK juga ya, iya. Terus RPPH. Nah itu RPPH itu sangat penting gitu kan dalam kita melakukan proses pembelajaran, kan otomatis kita harus ada persiapan gitu, bahan ajar apa yang harus dilakukan ketika melakukan proses pembelajaran itu. Sekali itu penilaian ya, iya bagus. Jadi ketika kita sudah melakukan proses penilaian itu kan harus ada penilaian terhadap hasil kerja anak, baik itu sikap, perilaku dan lainnya gitu ya. Oke. Terus kalau boleh tahu aspek apa saja yang ingin saya observasi? Ya tentunya cara mengajar saya itu loh. Cara, Apakah sudah baik kah atau ada kekurangan kah? Kalau misalkan ya kalau udah baik ya syukur gitu ya. Kalau misalnya ada kekurangan ya minta dibantu. Oke, siap. Jadi aspek yang diobservasi itu ketika kita melakukan gitu ya, pembelajaran gitu, prosesnya bagaimana gitu kan. Jadi pengen sekali dikoreksi gitu dari awal sampai akhir gitu ya, biar kita ada masukan apa gimana gitu sama Bu ya. Ketika kita melakukan pembelajaran itu pengen sekali dilihat gitu kan oleh rekan sejawat atau kepala sekolah gitu kan, biar ada koreksi buat kita, ada perbaikan ke depannya pembelajaran harus bagaimana gitu ya. Nah, di sini adakah tujuan pembelajaran Bu Furi pada saat proses pembelajaran? Apa saja tujuan pembelajarannya itu? Ya intinya murid itu bisa melafalkan surat pendek. Terus murid dapat menghubungkan gambar dengan tulisan, atau menghubungkan istilah sesuai pasangannya. Terus dapat menebalkan, murid itu dapat menebalkan tulisan. Terus bisa dapat mengenal bacaan Asmaul Husna, dapat mewarnai gambar kaligrafi, terus dapat mengenal huruf konsonan dan vokal, terus dapat memilih kegiatan mau yang mana. Jadi di sini banyak sekali tujuannya ya, bagus sekali. Jadi pada proses pembelajaran nanti akan kita lakukan itu banyak sekali tujuan pembelajaran yang Ibu siapkan buat anak-anak gitu kan. Tadi salah satunya ada melafalkan surat pendek gitu kan ya, terus ada mewarnai kaligrafi, terus anak bisa mengenal huruf vokal dan konsonan dan sebagainya, bagus gitu. Jadi kita harus memiliki tujuan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, di sini apa yang akan dikembangkan pada murid Ibu? Yang ingin dikembangkan mungkin murid itu bisa melafalkan surat Al-Ikhlas, murid bisa mewarnai dan membaca membaca Asmaul Husna, mewarnai sambil membaca surat Asmaul Husna. Terus murid bisa menghubungkan gambar dengan tulisan itu, terus bisa menulis kata, ya, terus bisa menebalkan atau menulis huruf hijaiyah menulis huruf hijaiyah ya, terus bisa menyebutkan huruf vokal dan konsonan. Siap, bagus sekali ya. Apa yang ingin dikembangkan Bu Furi terhadap murid-murid nanti gitu. Jadi tadi salah satunya itu ada anak kan bisa melafalkan surat-surat pendek tanpa dibantu oleh kita sebagai guru. Terus anak juga bisa menulis kata gitu kan ya, menyebutkan huruf vokal gitu. Terus bisa membaca Asmaul Husna dan bisa mewarnainya dengan rapi dan baik. Nah, terus di sini apa saja strategi yang akan digunakan gitu ketika proses pembelajaran sedang berlangsung? Ya intinya kita mempersiapkan membantu siswa, terus di sana kita bisa memilih anak disuruh memilih mau kegiatannya mana gitu. Jadi kita gak boleh memaksakan kamu harus itu, kamu harus ini, enggak. Jadi silakan mereka memilih sendiri mau kegiatan yang mana, bisa memilih. Jika kalau udah beres dan jika ada yang belum beres, mereka bisa istilahnya tuh mengambil kegiatan yang lain yang mereka sukai, apakah itu main bola kah atau mau menulis yang mana kah, terserah mereka.
Oke, ya bagus sekali ya. Jadi strategi yang Ibu lakukan itu cukup bagus sekali. Jadi pertama Ibu menyiapkan LK yang akan dilakukan oleh anak gitu kan, kegiatan pembelajarannya bisa melalui LK kan ya. Terus tadi Bu Furi kan anak bisa memilih kegiatan yang mereka inginkan, yang mereka sukai ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan terhadap anak didik, biar anak bebas untuk memilih apa yang mereka sukai. Terus ketika proses pembelajaran anak selesai, tapi sambil menunggu giliran mereka boleh bermain balok atau apa dan sebagainya. Bagus sekali itu ya. Siap. Nah, kapan Ibu akan melakukan strategi itu? Insya Allah hari ini. Oke, siap. Jadi langsung dilakukan gitu ya strateginya gitu, langsung dilakukan terhadap anak didik gitu, langsung proses yang langsung berlangsung hari ini. Oke, terus apa ukuran keberhasilan Ibu? Ada tidak ukuran keberhasilan? Pada saat pembelajaran berdiferensiasi, mungkin dengan melihat kebutuhan yang ingin anak, yang kebutuhan murid gitu ya, mungkin harus bisa terpenuhi gitu ya, gitu kan. Kebutuhannya. Iya, kebutuhannya. Dengan melakukan mindfulness. Oke. Mindfulness sehingga proses berjalan langsung dengan baik, lancar. Anak juga bisa enggak apa ya, enggak ribut lah. Iya betul. Bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Iya bagus ya. Jadi ukuran keberhasilan Ibu itu tadi udah disampaikan ya. Kebutuhan anak semua terpenuhi gitu kan ya. Terus kegiatan mindfulness juga bisa dilakukan biar anak lebih rileks, tenang dan bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Mudah-mudahan Bu ya. Ya. Terus di sini ada hal apa saja yang udah Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan? Ada tidak? Ya, untuk sebelumnya mungkin saya udah mempersiapkan RPPH dulu. Oke. Bisa dengan pakai itu kan kita bisa, kegiatan ini apa, kita istilahnya nggak pusing lagi, nggak bingung lagi mau apa sih gitu. Jadi kalau udah ada RPPH mah, insya Allah siap untuk kegiatan belajar mengajar istilahnya itu. Terus mungkin media pembelajarannya disiapkan, terus penilaian bahan ajarnya mungkin itu yang saya siapkan. Jadi hal yang udah Ibu lakukan itu Ibu mempersiapkan segalanya termasuk RPPH gitu kan ya, plus media, penilaian semuanya ya. Jadi betul sekali ketika kita tidak memiliki rencana kegiatan, jadi kita pasti akan bingung gitu apa yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita gitu. Jadi kita harus persiapan matang-matang gitu RPPH-nya dan sebagainya. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang menjadi komitmen Bu Furi gitu? Ada tidak komitmen Bu Furi gitu? Ya mungkin saya akan melaksanakan atau melakukan praktek mengajar dengan baik sesuai yang RPP kita buat. Terus mungkin mencakup pembelajaran yang bisa berdiferensiasi, terus dan pembelajaran sosial emosional, di mana dalam saya juga ada kegiatan pembukaan, ada inti dan juga penutup. Iya bagus. Nah di sini jadi Bu Furi ingin mempraktekkan cara mengajar dengan baik, gitu, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, pembelajaran sosial emosional gitu. Sebetulnya kita itu ada pembelajaran sosial emosional tapi lebih ini kan lebih terarah gitu kan, kayak seperti mindfulness gitu kan ya. Terus jadi pembelajaran yang ingin dilakukan Bu Furi itu benar-benar semuanya itu pengen dilakukan hari itu juga gitu, dan benar-benar matang gitu, pengen melakukannya gitu, walaupun kita masih dalam proses belajar, sama-sama kita harus terus belajar gitu kan ya. Tak luput tidak murid saja yang belajar, kita juga mesti banyak-banyak belajar lagi gitu kan ya. Siap. Terus siapa saja yang dapat membantu Bu Furi menjaga komitmen Bu Furi? Ada kan? Itu ada murid juga, murid itu dengan sejawat mereka bisa dapat. Oke, jadi mereka semua yang membantu Bu Furi dalam menjaga komitmen itu ya. Ada kepala sekolah, ada rekan sejawat dan murid. Bagus sekali ya. Jadi sama-sama saling mendukung gitu kan ya, biar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar gitu kan. Oke, bagus sekali. Ya Bu Furi, alhamdulillah gitu ya.
tadi kita sudah melakukan proses praobservasi gitu kan ya. Alhamdulillah sudah selesai. Apa yang saya ingin ketahui, apa yang Bu Puri ingin sampaikan gitu kan. Kemarin Bu Puri juga bilang gitu ada masalah, terus saya gali nih gitu kan. Banyak pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Puri, dan Bu Puri juga sudah sudah mengeluarkan gitu kan apa yang menjadi masalah Bu Puri dalam proses kegiatan pembelajaran gitu kan ya. Sebelumnya terima kasih banget gitu Bu Puri sudah mau berbagi masalahnya dengan saya gitu. Kita sama-sama bisa saling sharing gitu kan, saling membantu gitu kan ya, untuk kedepannya kita bisa memajukan sekolah kita gitu kan ya, bisa menerapkan pembelajaran yang tadi gitu kan, pembelajaran berdiferensiasi dan mindfulness ya, pembelajaran sosial terutama mindfulness dan yang lainnya gitu kan ya. Oke ya, terima kasih. Tadi apa yang Ibu sampaikan itu luar biasa sekali, bagus sekali gitu kan ya. Dari tadi keberhasilannya Ibu capai gitu kan, tujuan pembelajarannya banyak sekali, bagus sekali, menginspirasi saya gitu kan ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sangat menarik. Ya, jadi kita akhiri saja gitu kan ya. Sebelumnya terima kasih banget gitu kan ya sudah meluangkan waktunya kita bisa coaching gitu kan ya. Dan kita tutup saja kegiatan praobservasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.